Kegiatan usaha perbenihan ikan air tawar di Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Produksi benih ikan untuk tahun 2019 sebanyak 30.847.139 ekor dan ini merupakan jumlah produksi benih yang cukup tinggi. Pakan alami sangat dibutuhkan terutama pada fase larva. Pakan alami yang banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha perbenihan berupa cacing sutra karena banyak mengandung protein yaitu sebanyak 57%. Namun ketersediaan cacing sutra selama ini banyak dipenuhi dari penangkapan umum di sungai, saluran air, dan selokan, sehingga ketersediaannya tidak menentu. Untuk menyikapi kondisi tersebut di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kapanewon Kalibawang, telah dibudidayakan cacing sutra di lahan persawahan. Seiring perkembangan waktu budidaya cacing sutra di lahan persawahan, banyak mengalami kendala yaitu harus ada ketersediaan lahan yang luas, jumlah kebutuhan air yang banyak, dan banyak gangguan hama. Untuk mengatasi hal tersebut, mulailah dikembangkan percontohan budidaya cacing sutra dengan model apartemen atau rak bertingkat. Dengan model ini, kegiatan budidaya dapat menggunakan lahan yang sempit, sedikit butuh air, dapat dibudidayakan sepanjang tahun, dan tidak banyak gangguan hama. Kegiatan percontohan budidaya cacing sutra dengan sistem apartemen dilaksanakan di Pokdakan Bina Taruna, Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, yang difasilitasi dari BPP Tegal, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelompok tersebut mempunyai usaha berupa perbenihan ikan lele sehingga produksi cacing sutra dapat dipergunakan untuk mendukung ketersediaan pakan alami pada proses budidaya benih ikan lele. Jadi untuk kegiatan budidaya cacing sistem apartemen ini diperoleh dari kegiatan percontohan penyuluhan, yaitu dari BRSDNKP melalui BPP Tegal. Mengapa kita menggunakan sistem apartemen? Jadi dibanding dengan cacing sutra di sistem sawah, sistem apartemen ini lebih efektif dan efisien, terutama dalam pemanfaatan atau penggunaan lahan dan penggunaan sumber daya airnya lebih sedikit. Selain itu, kita akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan atau pemeliharaan. Jadi untuk budaya cacing sutra sistem apartemen, yang pertama kita di sini menggunakan sistem rak apartemen, yaitu ada 5 tingkat ini dengan 12 unit rak. Kita menggunakan kerangkanya menggunakan baja ringan, sedangkan kita box atau kolamnya kita manfaatkan dengan papan kayu yang dilapisi dengan plastik UV. Untuk bahan atau tempat budidayanya kita menggunakan box atau kolam yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran 1 meter lebarnya, panjangnya 2 meter, ketinggian kurang lebih 20 cm. Plastik ini, box ini kita lapisi menggunakan plastik UV. Setelah box ini jadi, kita lakukan yaitu pemasukan media. Media tadi terdiri dari lumpur halus banyak 80%, pupuk organik 20%, dan kita fermentasi menggunakan molasses dan bakteri fermentasi selama 1 minggu. Jadi setelah halus seperti ini, nanti kita endapkan kurang lebih 1 minggu. Setelah itu baru kita aliri melalui resirkulasi air dengan debit 3 liter per menit. Baru kita melakukan penebaran benih dengan jumlah setengah liter per meter persegi media. Jadi kalau di sini ada 12 rak, itu kurang lebih luas budidayanya kurang lebih 120 meter persegi. Setelah itu, setelah benih kita tebar,
resirkulasi air kita jalankan dengan debit kurang lebih 3 liter per menit di masing-masing rak. Itu dilakukan selama terus-menerus atau 24 jam non-stop. Dan setiap hari kita kasih pakan yang berasal atau kita buat dari fermentasi yang berasal dari bekatul sebanyak 30%, ampas tahu 30%, rompesan sayuran 15%, pupuk organik 15%, 1% molasses dan 1% bakteri fermentasi. Semua bahan ini kita campur secara merata dan kita lakukan fermentasi di dalam drum ini selama kurang lebih 1 minggu. Setelah jadi, baru kita berikan pada budidaya cacing sutra sebanyak kurang lebih per hari per meter pesagi itu 50-100 gram. Bangkitlah penyuluh perikanan, zaman sudah berganti, era globalisasi, industrialisasi. Pemberian cukup sekali sehari, yaitu pagi atau sore hari. Pengecekan kualitas air. Kualitas air pada budidaya cacing sutra harus dijaga dengan pH 6-8, temperatur 24-30 derajat Celcius, dan oksigen terlarut 2,75-5. Pemeliharaan kita lakukan di awal kurang lebih selama 2 bulan. Setelah 2 bulan kita lakukan panen perdana, yaitu di masing-masing rak. Itu kita lakukan panen, setelah itu kita melakukan panenan kembali, yaitu setiap 6 hari sekali. Sehingga kalau di sini ada 12 rak, kita bisa memanen setiap hari 2 rak dengan luasan kurang lebih 20 meter persegi. Proses panen diawali dengan memilih gumpalan cacing yang tampak di permukaan tebal, tampak merah, dan sudah tua. Cara panen dengan diambil menggunakan seser lembut, kemudian dibilas pada air bersih agar lumpur terpisah. Dari hasil panen, ditampung dalam ember panen dan ditambahkan air sampai setinggi 1-2 cm dari permukaan cacing. Setelah itu ditutup agar nampak gelap selama 1-2 jam sampai cacing naik dan bergerombol di permukaan. Kemudian gumpalan cacing diambil dan dimasukkan dalam tempat penampungan dan digercik dengan air untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel sampai bersih nampak kemerahan. Cacing sutra kemudian siap dimanfaatkan sebagai pakan pada perbenihan ikan air tawar, ikan hias, atau dijual. Dengan adanya sistem apartemen ini kita akan lebih efektif, yaitu dari segi pemanfaatan lahan dan air, sehingga dengan sistem budaya ini mudah sekali dikembangkan di manapun, artinya di lahan-lahan yang sempit dan masalah ketersediaan air yang sedikit, baik itu di dalam intern kelompok maupun di kelompok-kelompok lain. Untuk strateginya ya kita perlu sosialisasi, membawa kelompok atau budaya lain ke percontohan sehingga bisa mengetahui secara persis teknologi yang diterapkannya. Jadi untuk di sistem budaya cacing sutra ini, kita untuk medianya juga hanya sekali kita memberikannya di awal. Benih pun juga hanya sekali di awal, setelah itu kita pelihara selama 2 bulan. Kita lakukan panenan secara bergilir di masing-masing rak, itu 6 hari sekali. Dari panen itu, semisalnya per meternya keluar 1 liter, kita ambil yang 80%-nya, kita panen, yang 20% kita tinggalkan sebagai induk atau bibit kembali. Sehingga kontinuitas produksi itu akan tetap terjaga setiap harinya. Untuk budidaya cacing sutra ini sangat prospek sekali, karena sangat dibutuhkan baik di budaya perbenihan, baik itu ikan lele, ikan hias, ikan gurame, dan lain-lain. Sedangkan ketersediaannya selama ini masih sangat kurang dan tidak menentu karena kebanyakan banyak diambil dari perairan umum. Sebagai usaha harganya sangat menjanjikan, kebutuhan pasarnya juga masih sangat tinggi. Kalau di Kulon Progo, di khususnya Kecamatan Kalibawang, yang sudah berjalan dari tingkat petani itu harganya Rp30.000 per liter. Bahkan kalau di eceran di
toko-toko pakan, akuarium atau di pasti itu sampai 50.000 per liter. Mungkin yang disampaikan Bapak Kepala Balai tadi kalau di Tegal sampai bisa bahkan 60-80.000 per liter. Jadi itu menjadikan prospek tersendiri bagi petani atau budidaya ikan. Selain kita bisa budidaya ikan, budaya cacing sutra akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi peningkatan pendapatan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.